Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, kembali lagi bersama saya Robi di channel otomotif paling yaut di Indonesia, yaitu adalah Garasi Mobil Semarang. Channel dunia jual beli mobil bekas, jasa pencarian mobil bekas, bengkel, restorasi, modifikasi, mesin, body cat, audio, lampu, all in one. Salon juga ada, hanya ada di Garasi Mobil Semarang bosku. Oke bosku, nah kali ini kita punya project mobil. Mohon maaf, Om Harno, punya konsumen kami nih Om Harno ya. Kita buat gimmick-gimmick aja. Ini Innova terbusuk 2023 yang ada di Garasi Mobil Semarang. Di penutupan 2023, kita diberikan pekerjaan yang cukup berat bosku. Karena ini unit mobil, ada pekerjaan yang dari kita lakukan mesin, terus bodi yang parah, interior yang parah. Jadi lengkap paket parahnya ini. Nggak cuma mesin, eksterior plus interior. Gila. Nah nanti teman-teman bisa lihat sendiri lah progres kami dari awal sampai akhir, bagaimana mobil ini kita kerjakan ya bosku. Nah ini mobil punya konsumen kami Om Harno dari Lampung, yang di saat dibawa dari Lampung ke Semarang itu mesin olinya tuh sudah kecampur sama air, dipaksa. Untung sampai sini, coba kalau mogok di jalan. Nah nanti di video setelah ini tonton sendirilah bagaimana penampakan mesinnya parah. Nah ini sudah kita restorasi semua, kita kerjakan, kita lihatkan bagaimana progres kerja Garasi Mobil Semarang bosku. Oke, yuk tonton video ini sampai habis. Di sini Garasi Mobil Semarang, jangan lari. Solusi mobil bekas dan modifikasinya hanya ada di Garasi Mobil Semarang bosku. Oke bosku, jadi Innova ini sangat buruk sekali keadaannya. Sorry banget, saya harus berkata seperti itu karena sudah dikirim dengan bodi jelek, mesin pun ya wow parah banget. Coba Lek, starter Lek. Aduh. Jadi mesinnya udah kecampur sama air ya bosku. Ngeri. Oke bosku, sebelum kita membahas bodi mobil ini yang jelek ya, ini kita step pertama pekerjaan di mobil ini, bagian di permesinan dan transmisi dan kaki-kaki, intinya divisi bengkel mesin GMS. Pertama, mobil ini seal packing deksel bocor ya, seal packing dekselnya bocor. Mesin parah, parah ya bro? Air radiator udah masuk mesin. Packing headnya rusak, terus transmisinya ya. Transmisinya kita lihatkan tuh, rembes nih loh bos. Ini rembes transmisinya nih. Ini transmisinya rembes. Teman-teman bisa lihat sendiri ya di video ini. Transmisinya rembes. Nanti sekalian bongkar transmisi, ganti apa? Kampas kopling, matahari drag laker ya. Terus, waduh kondisi radiatornya ini yang pasti radiator ngorok, mesin turun mesin. Terus sekernya kena lagi. Belum tahu. Sekernya belum tahu nih. Jadi ini kita deteksi dulu, kita turunkan dulu setengah mesin, turun setengah mesin, kita dodos dulu apakah harus perlu turun full satu mesin. Kalau melihat kerusakannya ngeri. Tadi teman-teman bisa lihat ketika di starter airnya udah muncrat, jadi oli udah kecampur air ya ini ya. Ngeri bosku. Ini punya konsumen kami Pak Suharno, dipaksakan kondisi mesin kayak gini dari Sumatera. Ngeri ya. Oke bosku, nanti lanjut biar dibongkari dulu dari teknisi kami divisi bengkel mesin Garasi Mobil Semarang. Sebelum kita lanjut review mobil untuk eksteriornya, before-nya ya. Parah nih kondisinya eksteriornya. Oke bosku, ini kita lihatkan Lek. Oh ini papi Lek, posisi ini Lek. Campur air nih. Campur air. Susu coklat nyambuk Garmi. Ini teman-teman bisa lihat ya, udah buka silinder head ya ini ya bosku.
Ini sudah sebagian dibukai semua ini bosku. Radiator, silinder head, intake, kipas. Nah ini proses pembongkaran mesin. Turunkan. Oke bosku, jadi ini teman-teman bisa lihat posisi sudah diturunkan. Nah ini bagian apa kile? Silinder kop. Silinder kopnya keropos semua bosku nih. Keropos nih bosku. Parah nih. Ini akibat air masuk ke ruang mesin ya. Jadinya pada keropos bosku. Ini turun mesin total nih, parah banget nih. Turun mesin, turun transmisi. Spare part yang diganti cukup banyak nih bosku kalau ingin jadi sehat lagi mobilnya. Oke bosku ya. Ini mobil di video sebelumnya kan ada sekilas penampakan ketika mesin nyalain air radiatornya muncrat. Jadi mobil ini punya konsumen kami Pak Harno minta untuk upgrade di kami, pokoknya restorasi all dari bodi, mesin, interior. Nah ini fokus ke pekerjaan mesin dahulu. Notanya nih notanya 4 lembar bosku. Nah ini kita lihatkan, kita kontenin dari divisi bengkel mesin GMS ya. Kelihatan nih enggak di kamera? Kelihatan loh ya. Ini notanya ada 4 sampai tak suruh jajarin semua sebagai bukti autentik di GMS. Om Harno ini dah kita buatkan konten lengkap. Cuman video ketika kita proses pembongkaran, proses pengerjaan, mohon maaf banget aku enggak sempet syuting ya. Cuman ini saya review setelah mobil jadi dan spare part yang apa yang saya ganti, kucing melu-melu. Nah ini bosku, kita ke nota pertama dulu ya. Ini nota pertama ini ada penggantian pertama oli mesin nih. Oli mesin, oli radiator coolant, filter oli, filter banyak nih. Yuk lanjut ke nota pertama, sini mendekat dulu. Kamera lihatkan ya. Pertama oli mesin, mana oli mesin? Tuh oli mesin. Terus radiator 2 galon. Radiator ya. Terus filter oli ini filter oli, filter AC, filter udara. Nah itu filter udara, dusnya, bekasnya ada di dalamnya. Seal busi Innova, seal busi. Nah ini seal busi. Terus seal packing dexo, karbu cleaner, 2 piece ya karbu cleanernya ya. Nah, ada pokoknya satunya ada. Terus brake cleaner untuk bersihkan rem 4 roda. Terus 2 liter oli gardannya kita ganti. 2 piece lem RTV besar. Nah itu lem, itu fungsinya nggak boleh ngelem ngelem karter ya, cover timing, AC cleaner. Nah ini, terus 1 piece lem gasket. Nah ini, terus 1 piece oli rem dot 3, oli rem, 2 liter oli transmisi posneleng. Ini baru 1 nota sudah 1,7 ya. Lanjut ke nota kedua nih teman-teman. Nah ini nota ke utama ya, lebih ke mesin ini. 1 piece packing head Innova. Nah ini packing headnya yang lama sampai putus nih bosku. Perlihatkan, dekatin ke kamera nih, teman-teman bisa lihat. Terus 1 seal transmisi belakang. Seal transmisi mana? Ayo kasih lihat ke kameramen, ke teman-teman. Nah itu seal transmisi. Terus 1 seal krek as depan Innova. 1. Nah itu Toyota Yaori ya itu ya. 1 seal krek as. Terus 1 seal krek as belakang. Itu yang belakang. 1 puli krek as. Lah ini kemarin ketika datang pulinya megol, kocak, minta ganti. Terus 1 set kopling kampas matahari laker. Nah itu kameramen bisa dekatkan. Nah ini kampas kopling, jadi transmisinya kita turunin, kita ganti 1 set ya, dari kampas matahari sama drag laker. Nah itu. Terus 1 set busing posneleng Innova, busing posneleng. Nah ini kocak nih bosku. Nah ini pecah nih ya. Terus 1 piece tuas tongkat. Nah ini tuasnya tuh udah kocak. Ini kalau diakalin, kalau dilas tidak bisa. Kalau dilas mesti kaku.
Nih. Nah, udah kocak nih. Jebol. Itu tuas transmisinya kita ganti. Satu set seal o-ring cover timing ya. Satu set seal o-ring cover timing nih. Ori Toyota. Terus satu set Sweet Atret Innova. Sweet Atret. Sweet Atret, Le. Nah, tuh Sweet Atretnya ini kasih lihat ke kameramen. Wah, banyak banget ini, baru nota kedua loh, Bos. Ngeri. Satu set ring piston Innova standar Jepang. Nah, ini. Nah, ini ring shakernya, ring piston ya. Yang lama itu kita ganti. Terus satu laker flywheel. Laker flywheelnya mana, Le? Ayo kasih lihat. Nah, itu laker flywheel. Terus ring injektor seal Innova. Ring injektor. Oh, bekasnya tidak ada ya. Hilang satu nih. Satu piece ring injektor seal Innova murah nih 30.000. Terus satu seal clap. Nah, satu seal clap nih, satu set nih. Nah, itu. Terus switch temperatur sama thermostat. Nah, ini termostatnya wes kayak gitu nu bekasnya itu sampean tuh. Masukkan lem-lem. Wes, parah wes. Tuh sama switch temperaturnya. Nah, ini baru nota kedua 4.480.000 nih. Ya ini ya. Nota kedua, kameramen bisa lihat kan nih, nota kedua, teman-teman bisa list dibaca. Lanjut ke nota ketiga nih, Bosku. Ya, nota ketiga bisa dilihat di gambar. Karet stabilizer depan, ini mulai ke kaki-kaki ya. Karet stabilizer depan, rack end, kocak satu. Wah, si songgo dakonan sih. Si songgo dolanan dakonan milik. Ayo. Terus laker roda depan kiri NSK. Nah, itu laker roda kita ganti. Ball joint atas. Ball joint tuh satu set kanan kiri ganti semua atas bawah ya. Terus link stabilizer. Nah, link stabilizer kaki-kaki ini parah banget ya. Ganti semua ya, Bosku. Termasuk shock breaker depan satu set itu pakai Kayaba ya. KYBI. Ini shock breakernya. Yang lama udah nggak balik ya, Le ya. Terus kampas rem depan. Kampas rem belakang. Terus master kopling belum datang. Terus tutup tabung power steering belum datang juga. Terus sama nota terakhir ini nota global, teman-teman bisa lihat dari nota 1, nota 2, nota 3 dan nota terakhir isi bensin. Mobil datang bensinnya habis. Total biaya dengan spare part segini banyaknya plus jasa. Kita ada jasa dari turun mesin, jasa turun transmisi. Turun mesin itu sudah termasuk overhaul, kaki-kaki, rem, 4 roda senilai 3 juta. Turun transmisi 1 juta. Terus radiator juga dikoroin 150. Terus ini untuk silinder kop ngelas sama bubutin 705. Sama nota jasa press laker ball joint 310. Total 14.505, Bosku. Nah, ini nota aslinya ketika bubutin apa semuanya ada ya. Nih bukti autentiknya kita perlihatkan ke konsumen kami, ke teman-teman dari Garasi Mobil Semarang. Bagaimana kualitas dari pelayanan Garasi Mobil Semarang masih diragukan ya. Tapi kalau kerjaan kayak gini terus pusing menghabiskan waktu 2 minggu, Bos. Nah, mesin beres, kaki-kaki beres, transmisi beres, rem beres, mobil siap pakai, tinggal nanti kita ngolah bodinya. Le, coba nyalakan mobilnya, Le. Kita buka tutup radiatornya nih. Kemarin kan oli sama air sudah nyampur jadi kayak susu ya, Bosku. Ini kita nyalakan. Gas, Le, gas. Mesin udah jadi halus kembali. Mesin enak, kaki-kaki enak, mobil enak. Tinggal ngolah bodinya. Video berikutnya kita nanti akan review body before-nya sebelum masuk ke bengkel cat modification Garasi Mobil Semarang. Oke, Bosku, itu aja ya. Di sini Garasi Mobil Semarang, jangan lari. Solusinya Garasi Mobil Semarang aja, Bosku. Oke, Bosku, jadi teman-teman di video sebelumnya udah nonton.
ketika mobil ini kita proses untuk divisi bengkel mesin garasi mobil Semarang, turun mesin ya, dan spare part apa saja yang kita ganti akan diperlihatkan. Nah, kali ini kita akan review bagaimana penampakan before-nya dari unit mobil Innova ini ya bosku. Nah, ini Innova dari Lampung yang dibawa konsumen kami Pak Harno jauh-jauh dari Lampung ke Semarang dengan kondisi mesin yang tidak sehat dan bodi yang tidak karuan, plus interior yang sangat tidak enak dipandang bosku. Nah, ini bodi jelas, bodi hampir ngerok full ini bosku, jelas nih. Nah, ini kayak ini retak-retak nih, ini kan retak-retak nih, ini tembul lamanya udah parah ini bosku. Nah, ini mobil kondisinya cukup memprihatinkan dari segi bodi, mesin, dan interior ya. Nah, ini kita perlihatkan dulu penampakan before-nya dari mobil ini. Ini kak mesin aja udah kayak seperti ini bosku, parah ya. Terus bumper udah bautan sampean, bumper depan pecah ini. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri penampakan before-nya dari unit mobil ini. Untuk kategori mobil ini adalah mobil kondisi terjelek di tahun 2023 ini. Mobil ini rekor dari mesin, bodi, interior cukup memprihatinkan. Nah, ini kita lihatkan juga kondisi before interiornya ya. Kita perlihatkan kondisi before interiornya. Nah, waternya minta ampun nih. Teman-teman bisa lihat sendiri interiornya, plafonnya cukup parah ya. Nah, ini laci atas hilang, interior kotor dan tidak terawat. Kita lihatkan ke teman-teman GMS semua nih penampakan before-nya dari unit mobil ini, bagaimana cukup memprihatinkannya kondisi mobil ini bosku. Nah, ini kita lihatkan. Nah, untuk konsep list pekerjaan dari unit mobil ini juga sudah saya buatkan ini sesuai dengan request konsumen. Nah, ini pertama di eksterior ya. Ini ada sekitar paket upgrade-nya ada 21 item yang kita ganti. Nah, ini pekerjaan mobil yang sudah kita siapkan ya untuk mobil ini. Cukup totalitas dari eksterior, interior. Ini untuk eksteriornya, terus ini untuk interiornya bosku. Untuk mainan cover jok dan lain-lain. Nah, ini list pekerjaan ini nanti untuk pegangan anak buah saya, tim modifikasi bengkel garasi mobil Semarang. Bagaimana saya membuat sistem sedetail itu agar hasilnya juga sempurna dan tidak ada yang tertinggal. Oke bosku, buat teman-teman yang penasaran nantikan ya hasil akhirnya. Ini juga speedometernya rusak, nanti kita servis ini. Speedometernya rusak, mikanya pecah nih. Ini speedometernya mati nih. Nggak mau nyala sama sekali itu. Jarum-jarumnya mati, speedonya. Nanti kita akan perbaiki. Jadi cukup totalitas ya. Sudah kita perbaiki di mesin, kita perbaiki di eksterior, kita perbaiki di interior, dan kita juga memperbaiki beberapa fungsi mobil yang tidak berfungsi untuk menjadi normal kembali. Oke bosku, itu aja. Nantikan video proses selanjutnya ketika membuat mobil ini jadi istimewa kembali bosku. Oke bosku, jadi kali ini langsung memasuki di bagian divisi bengkel cat modification garasi mobil Semarang. Nah teman-teman bisa lihat ya video sebelumnya ketika saya review penampakan dari before-nya unit mobil ini. Jujur ini mobil kondisi bodi juga memang parah ya. Nanti kita akan lakukan pengerokan
karena ada request konsumen untuk melakukan pengerokan full body. Nah, karena unit ini kita upgrade, jadi untuk bagian depan, fender, kap mesin, bumper itu bagiannya baru. Jadi kita melakukan pengerokan hanya di bagian 4 pintu dan lambung belakang kiri dan kanan, serta sebagian di bagian atap ya. Nah, kalau ini kan sesuai request konsumen, ada melakukan pengerokan bodi, jadi budget konsumen menyesuaikan dengan kondisi mobil ya bosku. Pastinya nambah lagi untuk biayanya. Nah, ini teman-teman menikmati video ketika tim kami melakukan proses upgrade menolak tua, mengganti part lama dengan part baru Innova Barong 2015 ya. Setelah kita selesai upgrade, sebelum dipasangi perlengkapan-perlengkapan lainnya, kita langsung memasuki ke divisi bengkel cat garasi mobil Semarang. Nah, kali ini tim kami melakukan pengerokan bodi dahulu dari panel bagasi, pintu 4 pintu, lambung kanan kiri, dan sebagian di bagian atap. Nah, kalau ini memakan waktu dan biaya yang ekstra ya bosku, karena ingin hasil yang maksimal. Nah, kalau pingin hasil cat itu bagus, awet, dan kinclongnya itu tetap terjaga, harusnya pengerjaannya seperti ini. Jadi modelnya dikerok. Kalau dikerok seperti ini kan ditimpanya nanti cat baru. Nah, kalau kita menimpa cat baru tidak akan ngedrop. Karena kalau cat lama ditimpa cat baru, walaupun cat baru itu menggunakan merek yang sangat mahal, tapi ketika cat lama itu ngedrop atau beruntus, merusak bagian cat yang cat baru. Nah, setelah kita kerok, ketahuan nih, ada beberapa panel yang keropos, ada beberapa panel yang dempulnya tuh udah kayak dempul badut bosku, tebel banget. Nah, itu kita kenteng lagi agar nanti saat pendempulan, dempulnya tuh nggak usah terlalu tebel. Jadi seperti itu bosku. Oke bosku, jadi kali ini kita perlihatkan setelah proses pengerokan full body dan kita juga melakukan pengelasan pada bagian yang keropos. Nah, selanjutnya kita lakukan pengamplasan, penggredaan lagi agar halus. Setelah itu nanti kita akan lanjut ke proses epoksi ya. Jadi sebelum kita dempul, kita epoksi dulu platnya yang sudah dilakukan pengerokan. Nanti juga kita lakukan untuk PP primer plastik di bagian bumper. Karena bumper depan dan bumper belakang itu kan dia partnya baru, agar cat yang baru nanti menempelnya kuat, kita lakukan PP primer plastik dahulu, setelah itu kita lakukan epoksi. Nah, kalau teman-teman ngelihat di video yang kita tampilkan di YouTube kok kayaknya cepet ya, padahal tuh prosesnya itu lama bos, serius. Proses ini tuh lama. Video yang kita tampilkan itu hanya dokumentasi saja sebagai bukti autentik. Ini loh konsumen, progres mobil kalian, bagaimana step by step yang kita lakukan. Jadi seperti itu bosku. Sekali lagi, hargailah seni kerajinan tangan dari Garasi Mobil Semarang, karena seni ini adalah membutuhkan keahlian dan kekompakan tim untuk membuat mobil jadi bagus. Nah, setelah selesai lakukan epoksi, lanjut ke proses pendempulan. Nah, karena plat yang kita lakukan kerok, terus kita epoksi, kita dempul, kita buat flat lagi bentuk bodi mobil ini, dan kita serahkan kepada sang ahlinya, tukang dempul maestro kami Cak Sud, yang sudah berkecimpung di dunia perdempulan selama 25 tahun. Sekali lagi, ini seni, karena kalau tukang dempul ndak pinter, kadang hasil dempulannya itu gelombang. Kita bicara seni cat itu mahal, ada harga, ada rupa. Nah, kalau mobil kalian ingin hasil yang bagus, catnya awet, lakukanlah proses yang seperti ini. Jadi dikerok full, bener-bener nanti akan ditimpa cat baru, bukan cat lama ditimpa cat baru. Tapi sekali lagi, kembali ke budget konsumen. Konsumen kalau budgetnya mepet, dengan pengerjaan seperti ini terkadang ya kita tidak bisa memaksakan, karena proses pengerokan bodi itu memakan waktu yang lama. Selain itu juga biaya yang lebih mahal ya, yang pasti kalau sistem pengerokan bodi full seperti ini.
Nah bosku, jadi ini setelah kita lakukan pendembulan, biasanya kita lakukan penjemuran dulu. Kita jemur di bawah matahari minimal 1-2 hari. Terus setelah selesai penjemuran baru kita proses epoksi lagi. Jadi ini mobil melalui step proses epoksi 2 kali ya. Saat pertama setelah pengerokan kita epoksi, terus kita dembul, terus kita jemur, kita epoksi. Setelah itu kita jemur lagi, kita keringkan lagi di bawah matahari, dan di akhir baru proses body cat ya. Tapi mohon maaf banget, ini untuk proses saat pengecatan tim saya tidak sempat dokumentasi karena mungkin kesibukan waktu atau kepadatan dari pekerjaan kami. Intinya inilah proses pekerjaan yang kita tampilkan ke teman-teman. Di unit mobil ini selain ada perbaikan mesin, perbaikan body cat, upgrade, modifikasi interior, modifikasi lampu, ganti pelek, dan ada beberapa pekerjaan yang lainnya yang mohon maaf banget di video dokumentasi tidak semua kita tayangkan. Nanti teman-teman bisa lihat hasil airnya. Nah ini proses air ketika pengamplasan dan pemolesan. Oke bosku, tonton hasil air bagaimana mobil ini jadi istimewa lagi. 3, 2, 1, and you can see. Oke bosku, jadi kali ini kita akan review hasil akhir dari pekerjaan unit mobil Innova punyanya Om Suharno. Cukup totalitas ya, teman-teman bisa lihat di video awal. Jadi ini benar-benar restorasi total dari divisi bengkel mesin GMS mengerjakan turun mesin. Selanjutnya ke divisi modifikasi cat, bengkel cat garasi mobil Semarang untuk upgrade menolak tua. Dan selanjutnya modifikasi di bagian interior. Finishingnya kita lakukan salon detailing bosku. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana hasil akhir dari project Innova Busuk 2023. Nah unit mobil ini masuk di antrian bulan Desember ya, dari Lampung Om Suharno. Selesai pengerjaan ini karena turun mesin jadi agak lama. Ini total pengerjaan kurang lebih memakan waktu 40 hari. Dari waktu pengerjaan mesin itu kurang lebih sekitar 10-15 hari. Sisa waktunya itu pengerjaan upgrade, body cat, dan interior. Nah ini teman-teman bisa lihat sekilas penampilan yang kita kerjakan di unit mobil ini ya. Jadi gambaran konsep modifikasinya teman-teman bisa lihat sendirilah. Jadi konsep modifikasi dari mobil ini bisa dilihat teman-teman. Oke, setelah itu nanti kita akan review apa saja yang kita kerjakan di eksterior dahulu, baru interior, baru ke bagian ruang mesin bosku. Nah, pertama kita melakukan upgrade menolak tua, mengganti total item sekitar 21 item dari bagian depan hingga belakang bosku ya. Setelah itu ada konsep dari konsumen untuk penambahan modifikasi lampu Pro 7 ya. Nah ini headlamp menggunakan Pro 7 P750 Blue Lens dengan diamond warna blue, serot mahkota BMW setengah lingkaran dengan konsep headlamp black housing. Dan kita kasih lampu sen pakai sen Dajjal. Ini sennya sen LED ya. Terus pada bagian fog lamp minta modifikasi menggunakan Pro 7 P735F. Fog lamp viral ini bosku. Fog lamp yang sangat laris. Dan kita kasih diamond warna biru ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, setelah itu konsep di bagian depan kita akan mengupgrade dari bagian kap mesin, fender, bumper, fog lamp, cover fog lamp, headlamp, soket lampu senja, grill, logo grill, list cap, lower bumper, bracket. Bagian depan itu brol hanya meninggalkan aksen dari bagian pintu ke belakang ya. Nah, setelah itu ada konsep dari konsumen di penampakan depan. Untuk konsepnya Mas Robi, saya seneng konsepnya full black housing ya. Nah pada bagian depan bisa dilihat sendiri konsepnya full black housing di bagian grill. Jadi benar-benar penampilan jadi makin maco bosku. Nah ini kita lihatkan hasil body cat di kami. Bagaimana pantulan-pantulan body cat black attitude ini ya. Karena kalau warna gelap bisa buat ngaca seperti ini bosku.
Nah, kita udah bahas di penampakan bagian depannya. Selanjutnya kita akan bahas juga di penampakan bagian samping. Nah, kemarin ada request konsumen untuk Mas Robi minta tolong untuk peleknya kan masih palang 5 tipe G, diganti pakai OEM copotan punyanya Innova Barong. Nah, ini kita pasangkan pelek ori dari copotan Innova Barong dengan konsep two-tone polish ya. Two-tone polish, silver polish di bagian luar dan warna hitam polish di bagian sela-sela dalam. Nah, ini kita kasih pelek OEM copotan. Jadi kemarin tukar tambah hanya di bagian pelek. Ya minimal konsep mobil ini tidak cupu. Kalau masih pakai pelek palang 5 cupu bosku. Karena konsumen mengejar kenyamanan ya, tetap pakai pelek ring 15, ban juga masih tebel-tebel. Makanya konsumen tetap mengejar kenyamanan bosku. Oke, lanjut ke bagian samping. Teman-teman bisa lihat di bagian samping konsep dari mobil ini. Oke, pantulannya dulu ya Allah, bisa buat ngaca. Nah, bagian samping untuk list pintu dilepas ya. List pintu dilepas, kesannya tetap penampilan clean, bersih tanpa list pintu. Terus handle tetap chrome. Dan di bagian samping kita melakukan penggantian seperti pelipit kaca ya. Pelipit kaca kita ganti. Ini pelipit kaca sama talang air slim ya. Talang air slim juga kita ganti bosku. Oke. Dan untuk diamond ini, diamond Ace dan DRL mahkota slotnya ini ikut kontak on ya bosku. Jadi itu ikut kontak on. Oke, kita matikan dulu kuncinya karena ini posisi saya kontak on biar ndak tekor rakinya. Kita matikan dulu ini. Nah, kemarin ada request konsumen untuk kunci. Kemarin kan kuncinya cuman satu nih, kunci orinya ini. Akhirnya minta untuk dipasangin alarm. Sebelumnya belum ada alarmnya. Ini dipasangin alarm 2 model lipat ya. Ini model lipat alarmnya bosku. Sekalian dikikirkan kuncinya ini, teman-teman bisa lihat. Nah, ini ketika kita lock, sebentar, ini ada pintu yang belum kenceng ini. Saya ingin menunjukkan spion ribbonnya yang bisa melipat. Oh iya, bagian belakang. Nah, ini kita lock ya. Nah, ini spion ribbon otomatis melipat, auto retract. Terus ketika kita kontak on ya, spion ribbon juga otomatis membuka. Nih, teman-teman bisa lihat, otomatis membuka. Dan kita juga bisa lewat tombol ya, apabila di jalan sempit bisa lewat tombol. Jadi tombolnya kita ganti. Oke bosku, lanjut kita review lagi di eksteriornya. Setelah kita membahas di penampakan bagian depan, samping, spion ribbon, talang air slim, pelipit kaca, konsep samping ini clean ya. Ini lihat sendiri nih pantulannya nih. Ya, istimewa. Nah, ini mobil permintaan konsumen karena bodinya kan kemarin parah. Di video sebelumnya kan teman-teman nonton ya. Kita melakukan pengerokan bodi ya. Karena bagian fender ini, kap mesin, bumper depan sama bumper belakang kan ganti baru. Berarti kan body part yang lama kan bagian pintu 1, 2, 3 sama bagasi, sama atap, sama yang sebelah sisi sebelah sana ya bosku. Itu kan parah kondisinya. Nah, kemarin itu bodinya itu kita kerok. Setelah dikerok tuh ternyata masih perlu las kenteng. Ternyata tuh bodinya dempulannya tuh sudah tebal sekali. Jadi kemarin kita las kenteng agar ketika kita melakukan pendempulan baru itu tidak terlalu tebal. Nah, ini hasil catnya bisa maksimal. Karena apa bosku? Ini body cat yang kita tembak itu body cat baru, tidak ada body cat lama. Nah, ini sesuai request konsumen. Karena konsumen minta untuk dijadikan istimewa, harus melakukan pengerokan. Jadi ini body catnya body cat baru, tidak menimpa cat lama ya. Karena kan kita melakukan pengerokan. Kalau kap mesin, fender, bumper kan memang bahan baru. Jadi bisa hasilnya itu awet maksimal. Terkadang tuh bagian pintu-pintu ini, pintu-pintu lambung sama atap itu kan cacatan lama. Terkadang kalau
sebelumnya tuh pernah cecetan menggunakan bahan NC, terkadang tuh kinclong dan keawetannya tuh nggak maksimal, harus dilakukan poles berulang kali karena ngedrop. Nah kalau ini kan dikerok ya, jadi bener-bener ditimpa bahan dempul baru, bahan cat baru, jadi bisa kileng-kilengnya tuh maksimal dan awet. Nah teman-teman kalau pingin hasilnya seperti ini, awet, ya itu harus kerok, cuman ya biayanya ya memakan biaya dan waktu yang cukup lama bosku. Nah nih pantulannya nih loh, lihat sendiri, ini body cat apa kaca bos ya? Kaca tuh ini, kaca tuh yang atas, kalau body cat itu yang bawah. Lah kok malah kinclong body catnya. Istimewa. Nah bosku, lanjut ke penampilan belakang ya. Penampilan belakang dari mobil ini bisa dilihat setelah kita upgrade dari bagian stop lamp ya, stop lamp, terang led, lis kaca, spoiler, dan bumper, plus ini mata kucing LED ya, kita ganti. Selanjutnya konsep konsumen sesuai dengan penampakan depan full black glossy. Jadi pada bagian terang led ini kita buat full black glossy, logo, lis kaca, sama emblem ini kemarin chrome-nya udah jelek. Jadi saya lakukan repaint hitam juga, bener-bener aksen chrome di bagian depan belakang itu hilang, hanya di bagian samping handle pintu saja bosku. Istimewa ya. Nah ini kita sudah review lengkap di bagian eksterior luar ya. Nah nanti kalau teman-teman ingin melihat hasil cahaya Pro 7, saya tampilkan di video akhir ya. Nanti ketika malam hari saya akan syuting di garasi, kita lihatkan hasil cahaya dari Pro 7 ini bosku. Oke bosku, lanjut kita akan bahas di bagian interior ya. Kita akan bahas di bagian interior. Nah pertama, di interior itu ada permintaan untuk cover jok 3 baris ya. Cover jok 3 baris, door trim ini, door trim juga di cover. Dan pada panel power window kemarin itu cecetan originalnya udah jelek, minta dibuat hitam glossy. Kita lakukan repaint hitam glossy karena aksen interior ini kan warna krem, originalnya tipe G 2005, perpaduan dengan interior desain jok warna hitam. Nah desain ini tuh cukup laris nih bosku, desain jok ini tuh cukup laris banget. Tak turunin biar enak. Nah ini desain jok ini tuh cukup laris. Terus pada bagian dashboard atas dilakukan cover ya, cover. Nah ini lacinya baru, kemarin lacinya tuh nggak ada, hilang. Ini lacinya baru saya gantikan, saya belikan. Terus cover lantai bawah dari bagian depan hingga belakang, cover konsol box juga. Nah kita lihatkan desain jok dari mobil ini ya teman-teman. Nah ini desain joknya ini cukup laris dengan desain yang sporty dan kombinasi dengan karbon ya ini ya, dengan list dan jahitan warna krem seperti itu bosku. Ini kemarin ketika datang bos ya Allah, interiornya tuh baunya ndak karuan ya, dan kotornya nggak karuan, wah ngeri. Nah keluar dari GMS teman-teman bisa lihat door trimnya nih bersih, joknya udah baru. Penampilan interior tuh sekarang baunya wangi dan bersih. Warna krem yang sebelumnya mudar hitam semua sekarang udah kembali bersih lagi. Nah kemarin untuk plafon saya tidak sanggup kalau disuruh nyalon, akhirnya plafonnya sudah berwarna hitam. Plafon akhirnya saya request untuk di cover warna hitam aja. Jadi nanti kalau konsumen itu kotor itu nggak kelihatan kalau plafonnya hitam. Jadi ini kita kombinasi, di bagian plafon kita warnain hitam. Kemarin juga ganti kisi AC ya, kisi AC atas itu pada hilang, kita ganti. Terus kita lakukan cover bludru hitam seperti original pabrikan ya bosku. Nah di interior seperti itu bosku, modifikasi yang kami lakukan. Kemarin juga mobil ini speedometernya rusak. Speedometer mobil ini tuh kemarin error, kadang nyala kadang mati. Sekarang sudah normal. Nih udah normal, kemarin kadang nyala kadang mati bosku. Ini kita servis, sama kemarin mika speedonya tuh pecah, ini kita ganti. Nah itulah kelengkapan pekerjaan di garasi mobil Semarang. Semua divisi ada berkecimpung di dunia mobil bekas ya, lengkap.
Nah, ini kita sudah review eksterior dan interiornya ya, konsep modifikasi di mobil ini. Nah, ini kita buka bagasinya, kita lihatkan spare part bekasnya ya. Nah, ini kemarin untuk kisi AC nih, kisi AC ganti 4 biji pada rusak. Terus ini spare part kemarin kita servis turun mesin, kita sertakan ya. Dan ini cover jok sebelumnya kita sertakan bosku. Oke bosku, itu aja, kita sudah review penampakan di interior mobil ini ya bosku. Coba kita turunkan ini, kita shoot dari bagasi belakang biar teman-teman ngelihat konsep interior dari mobil ini yang sekarang udah jadi bagus nih. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, interiornya udah jadi keren ya. Kita lihatkan nih ya. Sebelumnya mobil ini wah ngeri bos, mesinnya ndak karuan, bodinya ndak karuan, interiornya apalagi ngeri. Sekarang udah jadi ganteng bosku. Oke, selanjutnya kita akan bahas ruang mesin. Nanti di akhir video kita akan bahas hasil cahaya lampu dari Pro 7 ini bosku. Oke bosku, itu aja. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke bosku, nah kita selanjutnya membahas bagian ruang mesin ya. Teman-teman bisa lihat hasil akhirnya setelah kita finishing pengerjaan di kami. Keluar dari garasi mobil Semarang, teman-teman bisa lihat sendiri penampilan di bagian ruang mesin ya bosku. Clean, bersih. Mana ada coba bengkel cat yang pengerjaan SOP prosedurnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya, bagian ruang mesin keluar dari GMS bersih. Nah, inilah salah satu prosedur yang kami terapkan ke mobil konsumen yang melakukan modifikasi cat di garasi mobil Semarang. Teman-teman bisa lihat penampilan eksterior A1 pasti ganteng, bersih ya. Interior bersih plus ruang mesin. Mana ada coba bengkel cat yang menggunakan prosedur seperti ini. Hanya ada di garasi mobil Semarang aja bosku. Oke bosku, itu aja ya, sudah kita bahas detail dari awal sampai akhir. Nanti selanjutnya di video terakhir kita akan tampilkan bagaimana cahaya Pro 7 yang dihasilkan dari lampu headlamp sama fog lamp Pro 7 yang kita pasang di mobil ini. Kita review di saat malam hari bosku. Come on. Oke bosku, jadi kita lihatkan hasil cahayanya ini. Ini apabila kita lampu matikan, teman-teman bisa lihat sendiri, gelap sekali ya. Ini fog lamp, ini headlamp. Dim, dim, dim. Gila ya hasil cahayanya ya. Ini kaca film dalam gelap, ini 60% ini. Dimatikan aja kayak gini nih. Kita nyalakan fog lamp, headlamp. Kita lihat di luar ya bosku. Matikan semua. Fog lamp, dim, 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 dim. Matikan, dim. Fog lamp, headlamp. Bisa dilihat sendiri cahayanya, hasilnya teman-teman ya. Inilah hasil cahaya Pro 7 dari garasi mobil Semarang. Oke bosku, kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.